mikul apa itu, kayak tainya sapi itu. Oh, pupuk kandang ya. Alhamdulillah kalau saya sekolah sampai lulus SD ya. Bahkan SMP-nya saya dapat beasiswa, bukan kemampuan saya, bukan karena kepintaran ya, kepintaran, tapi kemampuan saya waktu itu. Karena kemiskinannya lah, sehingga dapat bantuan. Kalau keuntungan, bahkan satu bulan saya bisa rugi 100 juta waktu itu. 100 juta ya per bulan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu anak yatim, mantan petani, mantan tukang ojek yang sekarang sudah menjadi pengusaha dan beliau sudah menghasilkan miliaran rupiah. Dan nanti kita akan kenalan dengan beliau, bagaimana sejarahnya. Tentu sahabat-sahabati penasaran. Saya sekarang bersama dengan Ustaz siapa? Samsul Arifin. Dan saya sudah sampai di rumah beliau. Dan dalam video ini saya tidak bermaksud lain, hanya ingin berbagi motivasi bagaimana cara mengatasi dari sesuatu yang awalnya tidak memiliki apa-apa sampai sukses. Tentu butuh perjuangan. Mari kita langsung kenalan dengan orangnya. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Gimana, sehat Pak? Masya Allah, saya malah di video ini sahabat nih. Dengan Pak siapa ini? Bapak Dahnan. Bapak Dahnan ya, Masya Allah. Pak, boleh ngobrol sebentar Pak? Ayo kita ngobrol sahabat. Dan Masya Allah, beliau itu sangat sederhana sahabat. Dan saya sangat senang banget karena beliau mau berbagi informasi dengan Faiz Slamet ya. Ini Pak, saya dapat informasi dari teman-teman, katanya antum itu dulu adalah anak yatim yang pernah menjadi petani juga. Apakah benar seperti itu Pak? Emang orang tua yang meninggal bapak atau ibu? Sebelumnya bapak. Oh bapak ya? Iya. Sebelumnya bapak yang meninggal itu SD mulai SD kelas 6, kelas 3. SD kelas 3 bapak meninggal? Iya. Terus untuk biaya hidup siapa yang biayain waktu itu? Waktu itu saya sendiri, saya dari ongkosan cangkul, terus ongkosan mikul apa itu, kayak tainya sapi itu. Oh, pupuk kandang ya. Jadi ya, beliau untuk memenuhi hidupnya pada waktu itu walaupun masih SD ya. Masih SD. Jadi kuli cangkul sahabat, bahkan beliau sampai mikul ini pupuk kandang itu sahabat. Ya. Itu sampai sampean lulus sekolah. Itu alhamdulillah saya waktu kelas 4 saya dapat bantuan tiap tahunan. Oh, bantuan dari sekolah ya? Bantuan dari pesantren Ponyanyar tiap acara-acara halal tiap tahunan itu. Oh. Kadang tiap tahunnya saya dapat 125 Tiap tahun. Waktu itu bantuan itu saya dibeliin bebek untuk sagu sekolah untuk saya. Untuk apa itu? Telur-telurnya itu yang diharapkan tiap harinya itu dibeliin bebek. Iya ya, ini Masya Allah sahabat, ternyata beliau di pondoknya masuk ke anak yatim ya, pondok anak yatim yang dapat bantuan. Bukan pondok saya, cuma ada pengajuan dari salah satu tokoh, dari tokoh itu namanya Ustaz Barham. Ya alhamdulillah saya dapat bantuan tiap tahunnya dari Banyuanyar. Dari Banyuanyar. Bukan mondok saya. Bahkan beliau bukan mondok, cuman karena mungkin kelihatan tidak mampu Pak ya. Iya. Akhirnya dapat bantuan. Ini saking tidak mampunya sahabat sampai pondok itu memperhatikan kehidupan beliau. Terus sampean sampai sekolah sampai kelas berapa itu Pak? Itu alhamdulillah kalau saya sekolah sampai lulus SD ya. Bahkan SMP-nya saya dapat beasiswa, bukan kemampuan saya, bukan karena kepintaran ya, tapi kemampuan saya waktu itu. Karena kemiskinannya lah, sehingga dapat bantuan, dapat beasiswa. Jadi bukan beasiswa berprestasi sahabat, tapi beasiswa karena orang tidak mampu. Ya. Terus sampai lulus SMP.
Bukan tidak lulus. Saya waktu itu saya kerja tembakau tiap malam, akhirnya saya kecapean waktu itu. Kerja Jalan, tembakau kerja yang tembakau. apa itu? Yang untuk dijemur itu Pak ya? Iya. Tiap malam saya enggak tidur kegantukan lah. Akhirnya nggak sekolah. Akhirnya gagal sekolah. Akhirnya gagal sekolah waktu SMP-nya itu. Jadi beliau malah nggak lulus SMP karena gara-gara bekerja, sahabat. Jadi kalau di Madura itu biasanya untuk jemur tembakau malam harinya itu harus dipotong-potong dan harus ditaruh di tempat untuk dijemur. Dan beliau ikut kerja itu untuk makan ya. Iya. Sampai beliau tidak sekolah dan terputus sekolahnya. Terus setelah sampean terputus sekolah dari SMP itu sampean kerja apa? Saya tani tembakau, alhamdulillah waktu itu saya hasil taninya saya dapat motor Tornado itu. Akhirnya saya waktu dapat sepeda motor saya pangkal ngojek di Konjeng itu. Tiap ngojek harinya, ya? Iya ngojek. Jadi beliau sahabat setelah putus sekolah beliau nanam tembakau, hasil tembakaunya dibuat beli sepeda motor dan ternyata beliau ngojek loh. Sempat ngojek berapa tahun sampai ngojek waktu itu? Waktu itu sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun jadi tukang ojek. Iya. Dan ini Pak yang membuat saya itu tertarik untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Dahlan ini. Pak Dahlan ya, Pak Dahlan. Iya. Itu katanya sekarang sampean jadi pengusaha sukses dan sudah mendapatkan income-nya itu atau modalnya sudah miliaran itu, 2 miliar lebih bahkan. Itu gimana prosesnya Pak? Dari tukang ojek kok bisa jadi seperti itu? Alhamdulillah waktu itu saya ngojek, saya jadi pengelaran sepeda motor. Jadi pengelar sepeda motor. Pertama kalinya jadi pengelaran. Ya alhamdulillah saya habis 2 tiap harinya. Bahkan saya tertarik untuk jadi dana pinjaman ke bank itu. Maksudnya pengelaran itu gimana Pak? Saya punya sepeda motor gitu, Iya. mau dijual. Iya. Sampean yang masarin gitu. Saya yang masa tiap harinya. Tiap harinya, karena sampean sambil ngojek sambil masarin waktu itu. sepeda motor punya orang lain. Iya. Akhirnya sampean tiap hari bisa laku 2 unit sepeda motor. Iya, tergantung rezekinya lah. Sambil saya sembilan ngojek, saya jadi pengelaran. Terus alhamdulillah saya waktu itu tertarik untuk jadi modal. Cari modal. Akhirnya saya ambil pinjaman ke bank itu 5 juta pertama kalinya. 5 juta di 5 bank juta karena di bank. sudah pengennya bisnis sepeda motor waktu Iya, itu. waktu itu ya. Terus Alhamdulillah saya pinjaman 5 juta ke bank itu. Alhamdulillah saya berhasil saya pinjaman 1 juta 1 tahun loh. 1 tahun Iya. baru bisa bayar 5 juta. 5 juta. Akhirnya saya tertarik cari pengajuan lagi ke bank Untuk modal lebih banyak lagi ya? banyak, 25 juta waktu itu. Akhirnya saya agak meningkat setiap penjualannya. Akhirnya saya nambah lagi ke bank. Akhirnya saya 4 tahun alhamdulillah saya udah beli mobil berapa unit. Akhirnya saya buka rental. Sampai dagang mobil juga ya? Iya, waktu itu. Alhamdulillah waktu itu saya 4 tahun jadi pengusaha rental. Jadi juragan rental. Mobil. Sampai punya berapa mobil waktu itu? Waktu itu saya punya 12 unit Mobil. mobil. Direntalkan ya? Direntalkan semua. Alhamdulillah 5 tahun saya sukses. Waktu kredit di bank itu alhamdulillah saya sukses. Lunas semua. Akhirnya sama saya dijual semua jadi untuk memperkenalkan usaha saya di showroom sepeda motor. Masya Allah nih sahabat, akhirnya sampai sesukses sekarang ini ya. Iya. Dan beliau sahabat sekarang membuka showroom di ini Pelengahan ya. Di Jalan Pelengahan itu showroom sepeda motor, segala sepeda motor baik sepeda motor yang Semua merek beliau menyediakan. Bahkan uniknya sahabat, beli di tempat beliau tidak harus cash. Yang penting punya uang Pak ya. Iya. Mau bayar, mau kredit, mau cash itu bebas ke beliau dan harga tetap bersaing tentunya ya. Iya. Ini kalau sampean sekarang di showroom ini Pak, setiap hari itu kalau pas ramenya sampai berapa unit keluarnya? Alhamdulillah sebelum corona saya setiap bulannya saya kan closing tiap bulan. Setiap bulan kalau sebelum corona alhamdulillah saya bahkan
80 unit ke atas Per per bulan. per bulan 80 unit ya. 80 unit per bulan. Ngalahin showroom resmi sampean ini, Pak. Ya alhamdulillah. Oh. Berokoknya orang tua lah, orang guru. Cuman sahabat, kayaknya kalau kita cuma ngobrol kayak gini tidak melihat buktinya, kayaknya kurang afdol sahabat. Ini aja yang ngantri di luar ini banyak sahabat. Cuman saya minta waktu sedikit, ingin melihat showroom beliau. Gak apa-apa ya, lihat Nggak apa-apa ya. ya. Ini kita Kita lihat mau. sahabat ini. Oh. Ini Masya Allah, dari tukang ojek anak yatim yang awalnya hanya kuli pupuk kandang, sekarang jadi miliar. Tuh bisa dilihat. Ini boleh naik sama sandal ini, Pak. Tuh lihat, Masya Allah sahabat. Termasuk sepeda untuk anak-anak ada juga loh. Semua lainnya. Ini misalnya Pak, ada orang yang mau datang ke showroom Bapak ini, ingin beli sepeda motor ini, kalau nggak tahu alamatnya bisa menghubungi nomor Bapak. Itu nomor berapa? Nah, bisa hubungi nomor saya ke 082 330 281 266. Yang SL 081 93 93 13 111. Satunya 3 kali. Betul. Ini jadi segala merek ada di sini ya Pak ya? Semua merek ada di sini. Tinggal pilih. Masalah mesin di sini garansi 1 bulan lah. Gratis oli 1 kali. Oh, ini garansi ya. Garansi. Jadi kalau orang mau beli di sini tidak harus coba-coba, silahkan coba di rumahnya, mesinnya bermasalah, langsung dikembalikan. 1 bulan ya? 1 bulan. Kayak barunya aja Pak. Masya Allah. Insya Allah kalau mesin terjamin. Masya Allah, Masya Allah. Inilah sahabat yang menjadi nilai positif bagi beliau, sehingga banyak orang yang percaya kepada beliau, termasuk sepeda motor saya dulu beli kepada beliau sahabat. Karena kenapa? Beliau itu tidak memberikan tekanan kepada orang, tapi diberikan penawaran yang bagus. Yang nggak punya uang, punya 5 juta boleh kredit, sisanya Pak. 2 juta bisa lah. 2 juta bisa ya, 2 juta bisa kredit juga. Harus jaminan sertifikat atau gimana Pak? Tidak, modal. Modal ya? Fotokopi KTP suami istri cuma sama kakak. Oh, tuh sahabat tadi nggak harus ribet-ribet. Nih sudah ada ada pembelinya juga nih. Padahal udah mau malam ini sahabat. Oh, dari mana? Kak? Oh, dari Bucur nih, ini coba kita wawancara. Sampean dari Bucur. Jaraknya berapa kilo dari sini kurang lebih? 20 kilo. 30-an ya? Berapa? Kurang lah. Oh, jadi beliau dari Bucur sekitar 10 kilo rela pergi ke sini. Dan kalau sampean pertama kali ke sini apa pernah beli sebelumnya? Enggak, belum. Baru Belum. 1 kali. Tapi dulu sama kawan di sini. Oh, berarti pernah beli untuk Nah, kawannya. ya. Ternyata memuaskan ya, makanya Iya. balik lagi. Pak, ini sebagai pengalaman bagi yang lain ya. Ketemu. Ya, Nah, balik ke sini. Nggak balik ini. Kantor. Nah, tentu sahabat, dari tadi kita membicarakan kesuksesannya. Setiap orang mesti ada problematika atau permasalahan. Yang saya tanyakan, apa permasalahan yang pernah Bapak hadapi, kendala yang pernah Bapak hadapi selama bisnis sepeda motor dan mobil ini, Pak? Biasa. Kalau itu ya banyak biasanya punya orang bisnis. Kadang kalau di tangan ya kalau ngomong pasti ada. Pasti ada ya. Ada. Tapi alhamdulillah bisa diatasi dari segala bidang lah. Ini biasanya yang saya ketahui Pak tentang rental mobil ya. Itu biasanya orang yang ngerental kan kadang nggak dikembaliin, dicuri atau digadein. Apa pernah terjadi sampai Pak? Kalau itu sering lah. Oh, sering juga ya. Iya. Cuman gimana penyelesaiannya akhirnya? Alhamdulillah kadang bisa diatasi secara keluargaan, kadang bisa diatasi secara kepolisian. Oh, sampai laporan ke polisi juga ya. Yang paling parah Pak, sampai berapa minggu nggak dikembalikan sama orang? Waktu pengalaman saya yang paling parah yang waktu kehilangan di Wonosobo. Oh, sampai ke Wonosobo ya? Dari Madura harus ke Wonosobo. Sampai berapa hari itu Pak? Waktu itu sekitar 15 hari lah waktu. 15 hari mobil hilang ya? Hilang. Bahkan GPS-nya sempat dilepas. Oh, sempat dilepas juga. Tapi alhamdulillah akhirnya kembali. Mobil rezeki aki. Masih Kembali lah gitu. Oke, Pak, terakhir Pak,
kesuksesan atau apa keberhasilan Bapak dalam 1 bulan itu sampai mendapatkan penghasilan berapa terbesar? Kalau keuntungan, bahkan 1 bulan saya bisa lebih 100 juta waktu itu. 100 juta ya? 100 juta. Per bulan? Per bulan. Masya Allah. Jadi ini sahabat suatu motivasi. Saya tidak bermaksud lain, bahwasannya apa? Apabila kita gigih tetap berjuang, kita dilahirkan di anak orang tidak mampu pun, bahkan beliau ditinggalkan orang tua laki-lakinya, beliau yatim, tapi selama kita ada usaha, insya Allah kita tetap berhasil. Karena kenapa? Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari seseorang. Allah akan selalu memberikan kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Insya Allah Pak ya. Iya. Terakhir Pak, apa motivasi untuk para pembisnis yang baru nih? Motivasi dari saya selalu jujur. Jujur ya. Iya. Kuncinya jujur ya. Jujur. Insya Allah rezeki akan datang. Oke, Masya Allah. Saya izin masukin YouTube saya gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa. Pak saya izin ya. Iya. Saya pernah di Malaysia kayaknya ya. Oh pernah Malaysia. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Sekarang jadi sepeda motor apa nih? Vario ya. Oke demikian sahabat, karena ini masih mau tawar-menawar, ada pelanggan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz siapa? Bapak Dahnan dan Pak siapa ini? Bapak saya ini. Mudah-mudahan transaksinya ini berhasil dan ini jadi motivasi bagi kita semua. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.